Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini kami akan membahas mengenai filsafat hukum. Salah satunya adalah mazhab sejarah hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Berkat Harapan Daha, mahasiswa Universitas Pamulang. Pada saat ini kita akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan filsafat hukum. Salah satunya adalah mazhab sejarah hukum. Mazhab sejarah hukum ini dikemukakan oleh seorang ahli hukum asal Jerman yang bernama Friedrich Karl von Savigny, yang dimana ia berpendapat bahwa hukum itu ditemukan di tengah-tengah masyarakat, bukan diciptakan atau dibuat. Jika kita lihat hukum itu diciptakan atau dibuat seperti apa, banyak. Salah satunya adalah undang-undang. Undang-undang itu dibuat atau diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat di sebuah bangsa atau negara. Tentunya pendapat Savigny ini jika dikaitkan dengan sejarah sangat berkaitan erat, yang dimana bangsa atau negara yang sudah berjalan berdiri selama bertahun-tahun itu tentu tidak lepas dari yang namanya sejarah hukum, yang dimana dalam perjalanan sebuah bangsa atau negara kita akan menemukan hukum. Maka dari itu Savigny berpendapat bahwa hukum itu ditemukan di tengah-tengah masyarakat, bukan diciptakan atau dibuat. Dalam perjalanan sebuah bangsa atau negara, tentu kita akan menemukan sebuah norma-norma atau aturan-aturan yang sudah lama berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini adalah landasan atau dasar pemikiran dari Savigny untuk mengemukakan pemikirannya mengenai mazhab sejarah hukum. Oleh karena itu, menurut Savigny, masing-masing bangsa memiliki jiwa yang berbeda, sehingga hukum masing-masing bangsa juga berbeda. Implikasinya adalah tidak ada hukum yang berlaku secara universal, dan substansi hukum sangat ditentukan oleh pergaulan hidup dan pergeseran tata nilai yang ada di masyarakat. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum hanya dapat dipahami dan menelaah kerangka atau struktur kesejarahan atau historis di mana hukum tersebut timbul. Hukum merupakan tatanan yang lahir dari pergaulan masyarakat. Di dalamnya tercangkup nilai-nilai dan tatanan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Savigny sebagai perintis mazhab ini mengemukakan bahwa hukum merupakan representasi kesadaran hukum masyarakat yang sejatinya berasal dari adat istiadat, sejumlah keyakinan atau kepercayaan, dan bukan berasal dari pembuat undang-undang. Pandangan Savigny ini dilatari oleh sikap kontraproduktifnya terhadap kodifikasi hukum perdata Jerman yang menjadikan hukum Prancis sebagai patron. Padahal menurutnya kodifikasi tersebut sangat sering bertentangan, bahkan secara diametral dengan masyarakat dan jiwa masyarakat Jerman. Menurut von Savigny, yang disebut hukum bukan hanya hukum yang ditulis dalam kitab undang-undang, melainkan hukum juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum merupakan produk khusus dari kelompok masyarakat seperti bahasa. Hukum berkembang secara bertahap dan merupakan representasi dari masyarakat, yang dimana hukum itu lenyap seiring dengan hilangnya identitas masyarakat atau punahnya masyarakat.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan mazhab sejarah tentang hukum, di mana mazhab sejarah memandang bahwa hukum hanya dapat dipahami dengan menelaah kerangka atau struktur kesejarahan atau historitas di mana hukum tersebut timbul. Hukum merupakan tatanan yang lahir dari pergaulan masyarakat. Di dalamnya tercakup nilai-nilai dan tatanan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Di sini tokoh Friedrich K. von Savigny sebagai perintis mazhab sejarah hukum ini mengukakan bahwa hukum merupakan representasi kesadaran hukum masyarakat atau dengan kata lain Volksgeist. Hukum sejatinya berasal dari adat istiadat, sejumlah keyakinan atau kepercayaan, dan bukan berasal dari pembuat undang-undang atau legislator. Pandangan Savigny ini dilatari oleh sikap kontraproduktifnya terhadap kodifikasi hukum perdata Jerman yang menjadikan hukum Prancis atau Code de Napoleon yang kita kenal sebagai patron. Padahal menurutnya kodifikasi tersebut sangat sering bertentangan bahkan secara diametral dan semangat atau jiwa kesadaran hukum masyarakat Jerman. Inilah yang kemudian menjadikan Savigny berpikir bahwa hukum bukan berasal dari pembuat undang-undang atau legislator, melainkan berasal dari jiwa rakyat yang luhur dan dinamis. Jadi hukum itu timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Savigny berangkat dari satu keyakinan bahwa masing-masing bangsa memiliki jiwa atau Volksgeist yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari perbedaan kebudayaan masing-masing bangsa, baik dari segi kooptasi nilai-nilai maupun perwujudannya. Semisal bentuk pergaulan, etika, dan sebagainya. Di mana ekspresi perbedaan tersebut juga tampak pada eksistensi hukum suatu bangsa yang bersifat temporal dan spasial. Masing-masing bangsa memiliki tatanan hukumnya sendiri dan berbeda secara substantif dengan hukum yang dimiliki oleh bangsa lain. Di mana substansi ajaran mazhab sejarah dapat diuraikan sebagai berikut, yang pertama, hukum tidak dibuat melainkan ditemukan, di mana hukum sesungguhnya bukan sesuatu yang dengan sengaja dibuat oleh pembuat hukum. Hukum pada dasarnya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karenanya, hukum bersifat organis. Hukum tidak dengan sengaja disusun oleh pembentuk hukum itu atau disusun oleh legislator. Hukum akan senantiasa berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Proses demikian merupakan proses yang alami atau tidak didasari karena menjadi bagian internal dalam lingkup pergaulan masyarakat. Menurut ahli von Savigny, yang disebut hukum bukan hanya hukum yang ditulis dalam kitab undang-undang saja, namun hukum juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dari Jerman, pengaruh mazhab ini kemudian menyebar ke belahan dunia lain. Para ahli hukum menganut mazhab sejarah di Indonesia yang menentang unifikasi hukum Indonesia oleh kaum kolonial Belanda berhasil memberi tempat bagi hukum adat yang telah lama hidup di tengah kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi golongan pribumi di tanah air sendiri, di mana hukum adat di Indonesia itu menurut mazhab sejarah ini patut untuk ditempatkan sebagai hukum yang tersendiri yang memiliki ciri khas bagi bangsa Indonesia di luar pengaruh dari hukum kolonial Belanda itu sendiri. Yang kedua, undang-undang tidak berlaku secara universal, di mana undang-undang dianggap sebagai representasi hukum suatu bangsa yang bersifat temporal dan spasial. Undang-undang hanya berlaku di suatu bangsa atau kelompok bangsa tertentu, semisal persekutuan dan
pada kurun waktu tertentu. Oleh Savigny, setiap bangsa dipandang membanggakan kebiasaan tersendiri karena mempunyai bahasa dan adat istiadatnya tersendiri dan ciri-ciri konstitusi yang khas, di mana ahli Curzon mengemukakan bahwa pendapatnya yang berbunyi, "Law is a special product of people genius, like knowledge and evolves gradually and embodies a people. It does away when a people lose its individuality. Law have no universal validity. They apply solely to the nation in which they are created." Di mana yang berarti hukum merupakan produk khusus dari sekelompok masyarakat itu sendiri. Seperti bahasa, hukum berkembang secara bertahap dan merupakan representasi dari masyarakat. Hukum itu lenyap seiring hilangnya identitas masyarakat atau punahnya suatu masyarakat itu sendiri. Hukum tidak berlaku secara universal. Penerapannya terbatas pada bangsa di mana hukum itu dibuat. Pada konteks Indonesia, misalnya undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif dengan eksekutif tidak dapat diberlakukan secara universal kepada bangsa lain. Undang-undang tersebut hanya berlaku di Indonesia sendiri. Selain itu, undang-undang tersebut memiliki batas waktu atau temporal sifatnya, karena substansinya tidak sesuai lagi dengan keinginan dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, amandemen perundang-undangan menjadi keniscayaan agar perundang-undangan tidak berseberangan dengan jiwa rakyat atau volge. Hukum merupakan perwujudan dari jiwa rakyat atau kesadaran hukum masyarakat. Savigny mengungkapkan terdapat hubungan yang organis atau dinamis antara hukum dengan kehidupan dan karakter bermasyarakat sebagai tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan masyarakat tersebut. Hukum yang hidup dalam hukum adat, hukum tersebut tidak dihasilkan oleh pembuat hukum atau legislator, melainkan dari masyarakat itu sendiri. Ditegakkan oleh masyarakat, itu pula hukum berakar dalam sejarah masyarakat, dibangun atas dasar kesadaran penuh, keyakinan dan adat istiadat yang dianut masyarakat. G. Putstadt, salah seorang murid Savigny, mengemukakan bahwa semua hukum merupakan perwujudan dari kesadaran umum masyarakat. Lebih lanjut, Putstadt sebagai dikutip oleh Sucipto Raharjo dari Dias mengemukakan hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Savigny menolak supremasi akal dalam pembuatan undang-undang. Secara tegas dia menolak paradigma bahwa hukum itu dibuat, dan secara diametral dia menyatakan bahwa hukum itu ditemukan di masyarakat. Hukum ada di masyarakat dan karenanya pembuatan undang-undang tidak begitu penting. Inilah yang oleh sebagian ahli dipandang sebagai pesimisme hukum karena menolak upaya luhur manusia untuk menciptakan hukum yang akan mengarahkan manusia ke masa depan yang lebih baik, yaitu masa depan yang berlandaskan pada keadilan. Sucipto Raharjo memberikan contoh yang sangat sejalan dengan konsep mazhab sejarah. Beliau menuturkan pada tanggal 2 Agustus 1985 sebuah jumbo jet Delta Airlines jatuh di Dallas dan menewaskan 137 orang. Segera sesudah malapetaka tersebut, lawyers dari kedua pihak, yaitu dari pihak korban dan perusahaan penerbangan, terjun ke lapangan dengan begitu cepat dan agresif. Suatu peperangan sengit dengan saling menuduh secara pahit dan immoral merupakan pemandangan yang menyusul tahun-tahun berikutnya. Ilustrasi yang bagus tentang cara berhukum di Amerika Serikat, 10 hari sesudah peristiwa di Dallas tersebut, sebuah jumbo jet milik Japan Airlines jatuh di Gunung Ogura di Kepulauan Honshu. Tidak ada lawyers dengan agresif yang turun ke tempat kejadian, bagaikan burung gagak melihat bangkai. Hari-hari menyusul hanya diisi dengan suasana di luka yang mendalam. Perusahaan Japan Airlines secara penuh berusaha untuk mengevakuasi dan menolong baik korban
maupun keluarganya. Sesudah semua beres, Presiden Japan Airlines menghadap kepada deretan korban dan keluarganya membungkuk dalam-dalam, meminta maaf dan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan. Anak-anak dari korban juga mendapat beasiswa dari perusahaan penerbangan tersebut. Itulah potret cara berhukum di Jepang. Apa yang dikemukakan Sucipto tersebut merupakan representasi dari konsep false gaze sebagaimana digagas mazhab sejarah. Perbedaan cara berhukum antara Amerika Serikat dengan Jepang dilatari oleh faktor kesejarahan. Mereka perilaku agresif dan cenderung immoral yang ditunjuk oleh lawyers Amerika Serikat menunjukkan bahwa jiwa rakyat mereka didasarkan pada rasionalisme, suatu konstruk berpikir yang didasarkan pada kebenaran akal, sehingga aspek nurani cenderung terabaikan. Ini ditunjukkan dengan sikap saling curiga, menuduh satu sama lain, dan keinginan untuk menjatuhkan pihak lawan. Sementara di Jepang, kejadian tersebut ditanggapi secara positif dengan berlandaskan pada keyakinan, ketulusan, dan introspeksi diri. Masyarakat Jepang dikenal sebagai bangsa yang mendasarkan pikiran dan perilakunya pada kokoro atau nurani. Karenanya tidak mengherankan jika terjadi kasus hukum seperti tersebut. Maka secara sukarela masing-masing pihak berusaha saling menolong, memaafkan, dan berupaya menempuh rekonsiliasi semaksimal mungkin. Karena tujuan hukum tertinggi mereka adalah kedamaian. Cerminan jiwa suatu bangsa tercermin dari hukumnya, dan karenanya benar argumentasi mazhab sejarah bahwa hukum tidak dibuat melainkan ditemukan dan bersumber dari jiwa rakyat. Poin keempat, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau sejarah suatu bangsa. Hukum secara a priori tidak dapat dipisahkan dari sejarah suatu bangsa. Hukum yang berlaku di suatu negara harus dilihat dalam konteks sejarahnya. Oleh karenanya, hukum yang tidak bersumber dari sejarah atau jiwa bangsa dianggap bukan hukum karena hanya akan menciptakan ketidakpastian dan bukan tidak mungkin justru menggiring ketidakadilan dalam masyarakat. Inti mazhab sejarah von Savigny berpangkal pada pendapat yang menyatakan bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa. Tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai Volksgeist atau jiwa rakyat sendiri-sendiri. Jiwa rakyat ini berbeda-beda baik menurut waktu dan menurut tempat. Jadi menurut von Savigny tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu. Hukum menurut von Savigny berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang pencerminannya nampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat modern dan kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan ahli hukumnya. Poin kelima, aturan-aturan hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist harus dibatalkan karena sifat aturan hukum tidak lebih penting dari kesadaran hukum tersebut. Menilik lebih jauh tentang ajaran mazhab sejarah, Volksgeist atau jiwa rakyat merupakan epicentrum paradigma yang dibangun dalam suatu konsep abstrak. Sebagaimana pendapat Charles Sandford yang dikutip oleh Sajipto Raharjo mengatakan bahwa hukum yang dipenuhi dengan ketidakpastian atau ketidakaturan tidak akan mungkin dapat mewujudkan ketertiban yang sempurna, baik dalam hukum itu sendiri maupun di masyarakat. Pendapat Charles Sandford ini dikenal dengan the disorder of law atau ketidakaturan hukum. Sandford melihat bahwa hukum tidak cukup untuk dianggap sebagai sebuah sistem karena antara satu aspek dengan aspek lainnya tidak saling berpadu secara linear dan reliable. Misalnya koruptor yang seharusnya dihukum berat dalam kenyataannya ternyata banyak yang dihukum ringan, bahkan tidak jarang divonis bebas meskipun secara formal material terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Belum lagi perilaku yuris yang sangat jauh dari idealitas aturan-aturan hukum yang tidak menjadikan kode etik profesi sebagai patronase dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, yaitu penegakan supremasi hukum, menjadikan hukum sebagaimana panglima. Hukum bagi mazhab ini dipandang sebagai suatu yang natural, tidak dibuat, melainkan dan hidup bersama masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis karena akan senantiasa berubah seiring dengan perubahan tata nilai di masyarakat.
Hukum bersumber dari jiwa rakyat atau Volksgeist dan karenanya undang-undang tidak begitu penting. Cerminan jiwa suatu bangsa tercermin dari hukumnya dan karenanya benar argumentasi mazhab sejarah, yaitu hukum tidak dibuat melainkan ditemukan dan bersumber dari jiwa rakyat. C. Mazhab sejarah dalam pembangunan hukum nasional. Menilik lebih jauh tentang mazhab sejarah atau Volksgeist atau dalam kata lain jiwa rakyat merupakan epicentrum paradigma yang dibangun dalam suatu konsep abstrak. Volksgeist menjadi teramat penting terutama karena konsep ini menurut mazhab sejarah adalah akar dari hukum itu sendiri. Hukum yang baik tidak akan terbangun jika Volksgeist tidak dijadikan patron dalam perumusan dan pelaksanaannya. Mengutip pendapat Charles Sandford, sebagaimana dikutip oleh Sajipto Raharjo yang mengatakan bahwa hukum yang dipenuhi dengan ketidakpastian atau ketidakteraturan tidak akan mungkin dapat mewujudkan ketertiban yang sempurna baik dalam hukum itu sendiri maupun di masyarakat. Pendapat Sandford ini dikenal dengan disorder of law atau ketidakteraturan hukum. Sandford melihat bahwa hukum tidak cukup untuk dianggap sebagai sebuah sistem karena antara satu aspek dengan aspek lainnya tidak saling berpadu secara linear dan reliable. Volksgeist atau jiwa rakyat merupakan epicentrum paradigma yang dibangun dalam suatu konsep abstrak. Sebagaimana pendapat Charles Sandford yang dikutip oleh Sajipto Raharjo mengatakan bahwa hukum yang dipenuhi dengan ketidakpastian atau ketidakaturan tidak akan mungkin dapat mewujudkan ketertiban yang sempurna baik dalam hukum itu sendiri maupun di masyarakat. Pendapat Charles Sandford ini dikenal dengan the disorder of law atau ketidakaturan hukum. Sandford melihat bahwa hukum tidak cukup untuk dianggap sebagai sebuah sistem karena antara satu aspek dengan aspek lainnya tidak saling berpadu secara linear dan reliable. Misalnya koruptor yang seharusnya dihukum berat dalam kenyataannya ternyata banyak yang dihukum ringan, bahkan tidak jarang divonis bebas meskipun secara formal material terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Belum lagi perilaku yuris yang sangat jauh dari idealitas aturan-aturan hukum yang tidak menjadikan kode etik profesi sebagai patronase dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, yaitu penegakan supremasi hukum, menjadikan hukum sebagaimana panglima. Hukum bagi mazhab ini dipandang sebagai suatu yang natural, tidak dibuat melainkan dan Saya Tiur Mauli. Di sini saya akan membacakan kelemahan dari mazhab sejarah. Banyak penulis menganggap pemikiran Syafi'i tidak dapat dimanfaatkan dalam konteks hukum modern karena sudah demikian kompleksnya permasalahan suatu rakyat di era modern ini, apalagi negara yang sudah mengalami gejala globalisasi. Menurut hemat penulis, teori Syafi'i tetap bermanfaat dalam melihat hukum yang muncul dari tingkah laku individu dalam masyarakat. Tidakkah kita sadar bahwa hukum adat tidak akan pernah terakui tanpa melalui riset dari beberapa pakar hukum seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. Hal itu melihat hukum sebagai pencerminan jiwa rakyat. Tidak jauh berbeda dengan para ahli sosiologi yang juga amat berutang budi dengan Syafi'i karena ia membukakan mata peneliti sosiologi bahwa sistem hukum sesungguhnya tidak dapat terlepas dari sistem sosial yang lebih luas, di mana kedua sistem itu saling mempengaruhi. Kelemahan dari teori Syafi'i ini yakni tidak mengakui pentingnya kodifikasi hukum dalam masyarakat modern. Ketentuan hukum yang tertulis diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum, terutama untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dan kekuasaan yang absolut. Kelemahan lain adalah bahwa dengan mengakui hanya hukum yang hidup di tengah masyarakat dan mengabaikan arti pentingnya hukum kodifikasi, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Seringkali hukum yang hidup di tengah masyarakat berbentuk hukum tidak tertulis, tersimpan dalam memori para pemangku hukum, dan para pemangku hukum tidak tertulis lambat laun meninggal dan dilanjutkan oleh pemangku hukum berikutnya yang memiliki perbedaan pemahaman
dan tafsir atas hukum tidak tertulis itu. Dengan demikian, pada suatu saat dan suatu tempat muncul tafsir hukum adat yang tidak sama atas sebuah masalah. Oleh karena itu, menarik jika kita mengamati sumbangan dari hasil penelitian Sir Henry Maine pada tahun 1822 sampai 1888 yang mengemukakan bahwa hubungan hukum antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu bentuk yang disebut kontrak, dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenan. Di sisi lain, hukum pada masyarakat berkembang melalui 3 tahapan, yakni fiksi, equity, dan perundangan. Artinya, Maine di sini tidak mengesampingkan peranan perundangan dan kodifikasi pada masyarakat modern. Baik, yang kedua adalah perundang-undangan sebagai instrumen utama hukum, yaitu the ultimate law instrument. Banyak yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang tidak jarang menabrak aspirasi masyarakat mengenai sebuah tatanan berkeadilan. Memang harus diakui bahwa undang-undang sejatinya bukanlah produk hukum, melainkan produk politik. Akan tetapi, kenyataan tersebut tidak boleh secara a priori dijadikan sebagai justifikasi atas kondisi demikian. Aturan selayaknya mendasarkan diri pada apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga pada penerapannya tidak menemui, contohnya RUU tentang perkawinan yang baru memuat aturan tentang pemidanaan bagi pelaku nikah siri. Nikah yang tidak tercatat di KUA atau nikah di bawah tangan. Dan nikah kontrak, pelaku kedua bentuk nikah tersebut akan dikenakan sanksi pidana di kisaran 3-6 bulan penjara dan atau denda minimal 5 juta rupiah. Belum lagi disahkan RUU ini telah mendapat kecaman dari berbagai pihak dengan berbagai dalih. Sebut saja perzinaan akan makin marak, melanggar hak konstitusional individu untuk menikah, bertentangan dengan ajaran Islam dan sebagainya. Diakui atau tidak, RUU ini sebagai memiliki maksud yang baik, yaitu melindungi harkat dan martabat wanita dan anak-anak yang sejauh ini diklaim sebagai pihak yang paling dirugikan atas kedua bentuk praktik nikah tersebut. Meskipun demikian, dasar argumentasi dimaksud tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, bahkan secara diametral menentang habis-habisan draft RUU tersebut. Apa yang salah dengan RUU ini? Tampaknya pengkajian secara masif di wilayah filosofis, sosiologi, serta share informasi yang belum signifikan antara pemerintah yang menjadi akar masalahnya. Sekali lagi, undang-undang ini dibuat untuk mengatur kepentingan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat selayaknya dijadikan sebagai patron. Ketiga, penegakan hukum oleh yuris banyak yang menunjukkan indikasi yang tidak humanis alias tidak bijaksana. Bagaimanapun masyarakat adalah elemen penting dalam penegakan hukum dan karenanya masyarakat harus ditempatkan pada posisi yang layak. Yuris tidak seharusnya memperlakukan masyarakat secara bias, humanis, melainkan harus melihat apa keinginan mereka, harapan-harapan, dan kebangunan relasi resiprokal antara masyarakat dengan yuris. Jadi kesimpulannya tentang mazhab sejarah dalam pembangunan hukum nasional ini yang dimana rancangan undang-undang tentang perkawinan atau perkawinan kontrak itu dibuat secara untuk melindungi harkat dan martabat wanita dan anak-anak yang sejauh ini diklaim sebagai pihak yang paling dirugikan atas kedua bentuk praktik nikah tersebut. Walaupun demikian, dasar argumentasi dimaksud tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Bahkan secara diametral menentang habis-habisan draft rancangan undang-undang tersebut. Agama dari negara Indonesia adalah Islam, yang dimana dalam pernikahan kontrak atau pernikahan siri itu sudah sah di dalam agama Islam. Tetapi rancangan undang-undang jika seorang wanita itu melakukan pernikahan kontrak atau hanya ada di bawah tangan itu diperlakukan kena tindak pidana yang dimana
akan dikenakan sanksi pidana di kisaran 3 sampai 6 bulan penjara dan atau denda minimal 5 juta rupiah.